Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan tentang Dajjal dan sifat-sifatnya dan bagaimana kekacauan yang dilakukannya. Dan sebagaimana sudah kita singgung bahwasanya Dajjal muncul di zaman Al-Imam Mahdi, ya, Al-Imam Mahdi ketika mengetahui tentang munculnya Dajjal, maka Al-Imam Mahdi pun mengumpulkan pasukannya untuk menyerang Dajjal, ya. Adapun Al-Imam Mahdi secara singkat, beliau adalah salah seorang dari keturunan Nabi Muhammad SAW yang Nabi sudah jelaskan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuwati'u ismuhu ismi wasmu abihi isma abi. Sungguhnya namanya sama dengan namaku, kemudian nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Jadi Imam Mahdi bisa jadi namanya Muhammad bin Abdullah atau namanya Ahmad bin Abdullah, dan dia dari keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah dari keturunan Al-Hasan sebagaimana dijelaskan oleh banyak ulama, atau dari keturunan Al-Husain, ya, wallahu alam bisawab. Ketika itu Imam Mahdi kemudian mengumpulkan pasukannya dan mereka harus berjihad melawan Dajjal karena tidak mungkin dibiarkan. Dan Rasulullah SAW telah bersabda, la yazalu ta'ifatun min ummati zahirin al-haq, bahwasanya akan ada senantiasa dari umatku sekelompok orang yang berada di atas kebenaran, ya. Unggul, bisa unggul dalam dalil, bisa juga unggul dalam peperangan, ya. Maka kali ini yang dimaksud adalah unggul dalam peperangan, maka muncullah Imam Mahdi beserta pasukannya untuk bersiap-siap menyerang Dajjal. Ketika itu mereka sedang sholat subuh, tiba-tiba turunlah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam dikenal dengan Al-Masih Isa bin Maryam, sebagaimana datang dalam Al-Quran, ya. Al-Masih Isa ibni Maryam, ya. Dan Al-Masih maknanya adalah dari masaha, yaitu mengusap, karena di antara mukjizat Isa bin Maryam alaihissalam adalah menyembuhkan penyakit, ya. Beliau kalau menyentuh orang yang wa'ubri'ul akmaha wal abrasa, ya, orang yang buta bisa langsung melihat, kemudian orang yang penyakit baras, penyakit albino, ya, atau penyakit kusta bisa langsung sembuh dengan sentuhannya Nabi Isa. Maka beliau dikenal dengan Al-Masih. Tetapi dia adalah Masihul Huda, ya, yaitu yang membawa petunjuk. Berbeda dengan Dajjal yang disebut dengan Masih Dajjal, yang dia membawa kesesatan dan membawa kedustaan. Isa ibn Maryam alaihissalam, ya, turun di Damaskus, ya, atau Dimashq, ya, sebagaimana Nabi SAW bersabda, fayanzilu indal manarati al-bayda syarqiyya Dimashq baina mahrudataini wadi'an kaffaihi ala ajnihati malakaini. Maka Isa alaihissalam turun di menara putih di sebelah timur Damaskus, ya, memakai dua baju yang berwarna, ya, dengan meletakkan kedua telapak tangannya pada sayap-sayap kedua malaikat, yaitu dia turun dituntun oleh malaikat dari langit menuju ke bumi. Ini dalil bahwasanya Isa bin Maryam sekarang ada di langit, ya. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa rafi'uka ilayya, dan aku akan mengangkatmu wahai Isa. Ketika orang-orang Yahudi menyangka membunuh Nabi Isa, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum, ya. Mereka tidak membunuh Nabi Isa, mereka tidak menyalib Nabi Isa, tapi ada seorang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Kata Allah, barrafa'ahu Allahu ilaih. Sungguhnya Allah mengangkat Nabi Isa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Isa sekarang
berada di langit di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah dalam kondisi ditidurkan atau diapain, wallahu alam bisawab. Yang jelas dia akan turun menjelang hari kiamat ketika munculnya Dajjal. Adapun sifat-sifat Nabi Isa alaihissalam, beliau memiliki rambut yang lurus, yang terurai jatuh ke bawah mendekati bahu. Beliau rambutnya tidak keriting dan juga tidak bergelombang, tapi rambutnya lurus. Dan kalau dilihat rambutnya seakan-akan basah, ya, seakan-akan beliau baru keluar dari kamar mandi, seakan-akan baru mandi. Ya. Kalau sekarang kita orang memakai minyak wangi, pakai minyak rambut, seakan-akan rambutnya basah. Nabi Isa alaihissalam secara alami rambutnya seakan-akan basah seperti orang yang baru keluar dari kamar mandi. Sebagian dalam hadis Nawas bin Sam'an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza ta'ta'a ra'sahu qatar." Bahkan Nabi Isa alaihissalam kalau menundukkan kepalanya, ya, maka akan ada air yang mengalir dari rambutnya. Wa idza rafa'ahu tahaddar minhu juman kalu'lu. Jika dia mengangkat kepalanya, maka air bercucuran seperti mutiara, ya, bulatan air bercucuran dari kepalanya, dari rambutnya. Fala yahillu likafirin yajidu riha nafasihi illa mata. Tidak seorang kafir pun yang mendapati nafasnya Nabi Isa kecuali akan meninggal. Wa nafasuhu yantahi haitsu yantahi tarafuhu. Dan nafasnya itu sampai kepada ujung penglihatan Nabi Isa. Siapapun yang mengenai orang kafir yang mengenai nafasnya Nabi Isa, maka akan mati, ya. Kemudian juga di antara sifatnya beliau raba, yaitu tidak tinggi dan juga tidak pendek, sedang, ya. Kemudian di antara sifatnya badan yang padat, kuat dan kokoh hingga otot-ototnya terlihat Nabi Isa alaihissalam. Nah, adapun warna kulitnya Nabi Isa alaihissalam disebutkan warnanya bercampur antara merah dan putih, yaitu sangat putih kemerah-merahan. Ya. Itu warna kulit yang putih kemerah-merahan. Sebagaimana datang dalam hadis. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala, dalam hadis Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, "Ra'aitu Isa wa Musa wa Ibrahim, fa amma Isa fa ahmar ja'dun aridu sadar." Aku melihat Isa bin Maryam, aku melihat Musa dan aku melihat Ibrahim alaihi salam. Adapun Isa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ahmar, yaitu kulitnya merah, ja'dun aridu sadar. Ya, maksudnya sangat putih, kemerah-merahan. Ja'dun, tubuhnya kuat padat, aridus sadar, dengan dada yang bidang atau dada yang lebar. Ini hadis Ibnu Umar dalam Sahih Bukhari. Demikian juga dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa baini wa bainahu nabiyyun," yakni Isa. Tidak ada antara aku dengan Isa seorang nabi, yaitu setelah Nabi Isa langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun jaraknya sekitar 500 tahun atau lebih. Namun di antara jarak tersebut tidak ada nabi lain kecuali Nabi Muhammad SAW. Wa innahu nazil, dan dia akan turun, kata Nabi SAW. Fa idza ra'aitumuhu fa'rifuhu. Kalau kalian melihatnya maka kenalilah Nabi Isa. Rasulullah sebutkan sifatnya, rajulun marbu' ilal humrati wal bayad. Rajulun marbu' yaitu seorang yang tidak tinggi dan tidak pendek, sedang. Ya, tidak ketinggian juga tidak kependekan, tapi sedang. Ilal humrati wal bayad, yang warna kulitnya antara putih dan merah. Baina mumassarataini, beliau turun dengan memakai dua baju yang warnanya kekuning-kuningan. Ka'anna ra'sahu yaqtur, seakan-akan ketika dia turun dari langit rambutnya seakan-akan mencurahkan air. Wa illam yusibuhu balal, meskipun tidak ada air yang mengenai kepalanya, ya. Dia tidak sedang habis mandi, tapi rambutnya demikian, seakan-akan turun air dari rambutnya. Fa yuqatilun nasa 'alal Islam, fayaduqus salib, maka dia pun memerangi orang-orang untuk membela Islam. Fayaduqus salib, dan dia menghancurkan salib. Wa yaqtulul khinzir, dan dia membunuh babi-babi. Wa yadha'ul jizyah, dan dia menghilangkan jizyah, tidak ada lagi jizyah. Wa yuhlikullahu fi zamanihi al-milal kullaha ila al-Islam, maka di zaman Nabi Isa semua agama akan dihancurkan oleh Allah kecuali Islam. Wa yuhlikul masiha ad-dajjal, dan Nabi Isa alaihissalam akan membinasakan al-masih dajjal. Fayamkuthu fil ardi 40 sanah thumma yutawaffa fayusalli alaihi muslimun, maka dia akan tinggal sampai 40 tahun. Setelah itu dia pun meninggal dan orang-orang pun menyolatkannya. Ini hadis riwayat Abu Dawud dan riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala.
Ini tadi sifat-sifat Nabi Isa. Bagaimana cara turunnya Nabi Isa alaihissalam? Tadi kita singgung ya, yaitu ketika Imam Mahdi sedang mau salat dan sudah salat subuh dan sudah diiqamatkan Imam Mahdi, kemudian hendak salat, tiba-tiba Nabi Isa turun, kemudian Imam Mahdi sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Isa, maka dia mempersilahkan Nabi Isa untuk jadi imam. Tapi Nabi Isa menolak dan menyuruh Imam Mahdi tetap menjadi imam. Kata Nabi SAW, فَبَيْنَمَا إِمَامُهُمْ قَدْ تَقَدَّمَ يُصَلِّ بِهِمُ الصُّبْحَ. Tatkala imam kaum muslimin ketika itu maju hendak salat subuh, maksudnya Imam Mahdi, إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِمْ عِيسَى بِنُ مَرْيَمْ, maka turunlah kepada mereka Isa bin Maryam as-subha, di waktu subuh tersebut. فَرَجَعَ ذَلِكَ الْإِمَامُ يَنْقُصُ, maka imam tersebut mundur ke belakang. وَيَمْشِكْ الْقَهْقَرَ, mundur ke belakang, mundur belakang, jadi bukan balik tapi mundurnya begini, ya. Liyataqaddama Isa yusalli bin nas, agar Isa bin Maryam maju untuk salat menjadi imam. Fayadha'u Isa yadahu baina katifaihi, maka ketika imam tersebut mundur begini, Isa pun meletakkan tangannya di antara dua pundak Imam Mahdi. Tsumma yaqul lahu taqaddam, majulah engkau fasalli, engkau yang jadi imam. Fa innaha laka uqimat, sungguhnya salat tadi diiqamatkan untuk kau yang jadi imam. Fa yusalli bihim imamuhum, maka yang jadi imam adalah Imam Mahdi. Demikian dalam hadis yang lain, kata Rasulullah SAW, la tazalu ta'ifatu min ummati yuqatiluna al-haqqi zahirina ila yaumil qiyamah. Akan ada senantiasa sekelompok dari umatku yang berjihad, berperang di atas kebenaran sampai hari kiamat kelak. Qala fayanzilu Isa bin Maryam alaihissalam fayaqulu amiruhum. Maka suatu ketika turunlah Nabi Isa alaihissalam, maka pemimpin kaum muslimin berkata, ta'al salli bina, salli lana. Wahai Isa, jadilah imam. Fayaqulu la, kata Nabi Isa, tidak. Inna ba'dakum ala ba'din umara takrimatallahi hadhil ummah. Kata Nabi Isa, tidak. Sebagian kalian menjadi imam sebagian yang lain. Ini adalah bentuk Allah memuliakan umat ini. Ya, bentuk Allah memuliakan terhadap umat ini. Di sini Nabi Isa alaihissalam memuliakan umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Isa ketika turun, dia tidak sebagai pembawa syariat baru, tidak. Tetapi dia sebagai orang yang menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Bahkan dia menjadi makmum salah seorang umat yang imamnya adalah salah seorang umat keturunan Nabi Muhammad SAW, itu Imam Al-Imam Mahdi. Ya. Dan ini menunjukkan akan kemuliaan umat ini. Bahkan Nabi Isa alaihissalam salat di belakang salah seorang dari umat Nabi Muhammad SAW. Apa tugas Nabi Isa alaihissalam? Di antara tugas utama Nabi Isa alaihissalam adalah memimpin pasukan untuk membunuh Dajjal, ya. Memimpin pasukan untuk membunuh Dajjal. Ketika Nabi Isa alaihissalam mengejar Dajjal, saat itu terjadi pertempuran hebat antara kaum muslimin dan pengikut-pengikut Dajjal, ya, dari Yahudi dan yang lainnya. Hingga peperangan terjadi di mana-mana, ya. Peperangan terjadi di mana-mana. Para pengikut Dajjal bertempur melawan para pengikut Nabi Isa dan para pengikut Imam Mahdi. Faidan sarafa, kita lanjutkan hadisnya. Faidan sarafa, ketika Imam Mahdi sudah selesai dari solatnya, qala Isa alaihissalam, Nabi Isa berkata, iftahul bab, bukalah pintu. Fayuftahu, ya, maka dibukalah pintu. Wa wara'uhu Dajjal ma'ahu sab'una alfa Yahudi, kulluhum dhu sayf muhallan wa saj. Fa idza nadhara ila Dajjal dhab, ya. Ternyata Dajjal sudah ke arah situ, Dajjal tidak tahu kalau Nabi Isa di situ. Maka di situ Dajjal ada sekitar 70.000 orang Yahudi bersama Dajjal, ya, semua megang pedang yang berhias dengan emas, ya. Maka ketika Dajjal melihat Nabi Isa alaihissalam dzab, maka dia pun meleleh, ya. Dia Dajjal yang begitu hebat, kalau melihat Nabi Isa dia pun meleleh. Kama yadzubul milhu fil ma', sebagaimana garam yang meleleh di air. Wa yantaliqu hariban, maka dia pun pergi menjauh dari Nabi Isa, ya. Menjauh dari Nabi Isa. Maka Nabi Isa berkata kepada dia, "Inna li fika dharbatan." Wahai Dajjal, sungguhnya aku akan mukulmu dengan suatu pukulan, ya. Lan tasbiqani biha. Ya. Aku akan melempar engkau dengan suatu pukulan atau tombakan, ya, yang kau tidak akan lolos darinya. Kau tidak akan pergi, tidak akan lolos dari tombakanku tersebut. Fayudrikuhu inda babil ludis syarqi, maka Dajjal pun kabur, Isa pun mengejar, ya. Tentu Dajjal sangat cepat, namun Nabi Isa juga cepat.
Sampailah Dajjal di Bab Lud Asy-Syarqi, ada suatu pintu namanya Babul Lud di Palestina sana, di bagian timur. Fayaqtuluhu, maka Isa pun bin Maryam membunuhnya. Fayahzimullahul Yahud, maka Allah pun menghancurkan orang Yahudi. Fala yabqa syai'un mimma khalaqallahu yatawara bihi yahudiyyun illa antaqallahu dzalika syai'. Maka tidak ada satupun yang benda yang orang Yahudi bersembunyi di belakangnya kecuali Allah menjadikan benda tersebut berbicara. Mau pohon, la hajaran wala syajar wala haid wala dabbah, tidak ada satupun benda yang orang Yahudi berkenal. Ketika orang Yahudi tahu pimpinan mereka sudah tewas Dajjal, maka mereka pun segera bersembunyi, tak ketakutan. Ada yang bersembunyi di balik pohon, ada yang bersembunyi di balik batu, ada yang bersembunyi di balik dinding, ada yang bersembunyi di balik hewan. Ya, semua berbicara. Batu berbicara, hewan berbicara, dinding berbicara, ya, pohon berbicara, mengatakan, ya Abdullah ya Muslim, wahai Abdullah wahai Muslim, hada Yahudi, ini Yahudi di belakangku, fata'al uqtulhu, sembunyi di belakangku, marilah maka bunuhlah dia. Illal gharqadah, kecuali pohon gharqad, ya. Fa innaha min syajarihim, sungguhnya pohon gharqad adalah pohon dari pohon Yahudi yang kalau orang Yahudi berlindung di baliknya dia tidak akan memberitahukan kepada orang Islam bahwa di belakangnya ada Yahudi, ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya Dajjal pun tewas di tangan Isa bin Maryam. Dengan Isa bin Maryam melemparkan hirbahnya, ya, maka tewaslah Dajjal. Sebenarnya kalau Nabi Isa pun tidak memukul Dajjal atau tidak menghantam Dajjal, Dajjal pun akan mati karena dia akan meleleh kalau dekat dengan Nabi Isa. Tapi Allah ingin memuliakan Nabi Isa alaihissalam, ya, bahwasanya kematian Dajjal di tangan Nabi Isa alaihissalam, ya. Dan ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mengalahkan Dajjal kecuali Nabi Isa. Tapi di antara tugas Nabi Isa alaihissalam yang disebutkan dalam hadis adalah menghancurkan salib, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi", demi zat yang jiwaku berada di tangannya. "La yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam hakaman adlan." Hampir-hampir akan turun kepada kalian Isa bin Maryam sebagai hakim yang adil. Fayaksirus salib, dan dia akan menghancurkan salib. Wa yaqtul khinzir, dia akan membunuh babi-babi. Wa yadha'ul jizyah, dan dia akan mengangkat al-jizyah. Dia mengangkat al-jizyah. Dan ini di antara tugas Nabi Isa alaihissalam menghancurkan salib. Berarti menunjukkan zaman tersebut masih ada salib. Masih ada salib disembah, ya. Tapi Nabi Isa datang untuk menghancurkan salib-salib tersebut, ya. Karena salib-salib itu adalah simbol kesyirikan. Simbol bahwasanya Isa disiksa, simbol bahwasanya Nabi Isa menebus dosa-dosa manusia, simbol bahwasanya Tuhan ditangkap kemudian dibunuh, ya. Dan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan di balik keyakinan terhadap salib tersebut. Dan itu lambang dari kesyirikan, kesyirikan. Oleh karenanya lambang-lambang dan simbol-simbol ini akan dihancurkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Ya, karena khurafat kaum Nasara muncul dari di antaranya dari keyakinan Isa disalib, ya. Keyakinan Isa disalib, ya. Karena mereka mengatakan bahwasanya logika mereka bahwasanya Nabi Adam alaihissalam ketika diturunkan melakukan kesalahan memakan buah di surga, maka diturunkan ke atas muka bumi dan dia memiliki dosa, dan dosa tersebut diwariskan. Setiap anak yang lahir pasti sudah membawa dosa warisan tersebut, dan dosa warisan tersebut tidak akan hilang kecuali ditebus oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi mau tidak mau memang Nabi Isa harus menebus dosa tersebut. Maka timbullah khurafat ini, Allah mengirim anaknya lah, apalah, untuk menebus dosa tersebut. Dan ini sangat berbeda dengan orang Islam. Orang Islam selesai Nabi Adam alaihissalam bertobat kepada Allah, tobatnya sudah diterima, dia dihukum turun di atas muka bumi, dan tidak namanya dosa keturunan. Tidak dosa keturunan dan tidak perlu ditebus oleh Nabi Isa. Ya, padahal kalau kita perhatikan dalam Bible, ketika diceritakan tentang kisah-kisah nabi-nabi terdahulu, ya, apakah Nabi Nuh, apakah Nabi Musa, dan nabi yang lain, tidak disebutkan masalah ini, ada tentang dosa keturunan. Ini enggak ada. Ini khurafat yang muncul belakangan. Tidak pernah disinggung. Seandainya ada dosa keturunan dan bertobat tidak cukup, harus ada yang nebus, maka percumalah umat-umat terdahulu ketika mereka bertobat kepada Allah, karena dosa yang mungkin ditebus hanya dosa yang mereka lakukan, tapi dosa keturunan belum bisa ditebus.
maka dosa keturunan tidak bisa ditebus kecuali yang menebusnya adalah Nabi Isa alaihissalam. Ini khurafat yang muncul belakangan di zaman para nabi, tidak ada pernah menyinggung ini. Bahkan dalam Bible ketika dalam perjanjian lama disebut tentang kisah-kisah nabi, tidak ada menyinggung tentang masalah dosa keturunan yang harus ditebus ini. Enggak ada, ya. Enggak ada. Kemudian kalau kita bilang juga terus yang ditebus, ya, apa namanya, orang-orang yang kalau Nabi Isa sudah tebus, taruhlah Nabi Isa sudah tebus, berarti kan kita sudah enggak punya dosa lagi, ya. Meskipun kita tidak harus beriman dengan hal tersebut, ya. Logikanya kalau sudah ditebus oleh Nabi Isa sudah selesai. Dia penyelamat bagi seluruh umat manusia. Buktinya dosa sudah ditebus oleh Nabi Isa. Mau masuk Nasrani atau tidak masuk Nasrani, tetap dosa sudah ditebus. Tapi ini ada pembahasan khusus tentang masalah ini. Saya sudah pernah singgung dalam pembahasan yang lain. Tapi intinya Nabi Isa alaihissalam menghancurkan salib, karena salib itulah lambang simbol kesyirikan dan lambang khurafat, ya. Lambang khurafat. Kemudian di antaranya beliau juga waqtul khinzir, membunuh babi-babi. Berarti babi-babi masih ada sampai di zaman tersebut. Sampai menjelang hari kiamat masih ada babi, ya. Dan Nabi Isa kemudian membunuh babi. Allah alam, seakan-akanlah babi adalah simbol dari simbol perbedaan antara orang Islam dengan non Muslim, ya. Dimana kalau kita tidak makan babi sama sekali, mereka bangga bahkan bisa makan babi, bahkan produk-produk mereka banyakannya babi, padahal Allah haramkan. Padahal Allah haramkan, maka Nabi Isa alaihissalam turun untuk membunuh babi-babi. Wa yadha'ul jizyah, dan di antara fungsi atau tugas Nabi Isa alaihissalam, wa yadha'ul jizyah, itu mengangkat jizyah. Jizyah itu adalah upeti yang harus diserahkan kepada kerajaan Islam. Jika kerajaan Islam menguasai, maka orang-orang non-muslim yang tunduk di bawah kerajaan Islam, mereka membayar jizyah sebagai tanda ketundukan, dan mereka akan diberi pelayanan seakan-akan sebagai penduduk negara yang lainnya, ya. Jadi ada timbal balik, mereka bayar jizyah, kemudian mereka diberi pelayanan oleh pemerintah Islam. Tetapi di zaman Nabi Isa jizyah tidak ada. Kenapa? Karena semua tadi sudah disebutkan, Allah Subhanahu wa taala mengalahkan seluruh agama-agama yang ada. Semua kalah dan semua masuk Islam dan semua tunduk kepada Islam dan tidak perlu jizyah, ya. Kemudian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara tugas Nabi Isa, ya, disebutkan bahwa Nabi Isa adalah menjadi hakim yang adil, hakaman adlan. Ya, kata Nabi tadi, la yushikanna alaikum Isa bin Maryam hakaman adlan. Hampir-hampir Nabi Isa akan turun menjadi hakim yang adil. Jadi setelah Dajjal dibunuh, Nabi Isa menjadi hakim yang adil, berhukum di atas muka bumi, dan disitulah penuh dengan ketentraman, penuh dengan kemakmuran, dan sampai Nabi Isa tinggal 40 tahun menjadi hakim yang adil. Dalam riwayat disebutkan fayamkuthu fil ardi 40 sanah. Sebagaimana sudah kita bahas hadisnya, Nabi Isa pun tinggal 40 tahun. Tsumma yutawaffa fayusalli alaihi al-muslimun. Kemudian beliau meninggal, kemudian disolatkan oleh kaum muslimin. Dalam riwayat yang lain Nabi Isa tinggal 7 tahun. Apa maksudnya? Maka para ulama mengkompromikan, maksudnya Nabi Isa ketika turun usianya 33 tahun. Yaitu Nabi Isa ketika diangkat oleh Allah sekitar 30-an tahun. Kemudian dia tinggal di atas muka bumi, melanjutkan kehidupannya sampai usia beliau 40 tahun, kemudian beliau meninggal dunia. Jadi beliau tinggal sekitar 7 tahun menjadi hakim yang adil, ya. Ini di antara tugas Nabi Isa alaihissalam, ya. Dan sebagai bukti dia adalah manusia biasa sebagaimana nabi-nabi yang lain, ya. Sebagaimana nabi-nabi yang lain yang juga hidup, yang kemudian ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai utusan Allah, membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi Isa pernah membawa kitab suci Injil. Kemudian dia hidup dan meninggal dunia sebagaimana nabi-nabi yang lain. Dia bukan Tuhan. Dia bukan Tuhan, meninggal sebagaimana manusia. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, Abu Bakar berkata, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah meninggal. Wa man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Allah, maka Allah Maha hidup dan tidak mati. Di antara tanda keyakinan bahwa Nabi Isa adalah seorang manusia bukan Tuhan, dia meninggal. Dan itu sudah bahkan orang-orang Nasara sekarang juga meyakini namanya hari kebangkitan. Nabi Isa disalib kemudian mati. Kemudian disimpan beberapa hari kemudian bangkit, ya. Jadi mereka sempat meyakini Nabi Isa mati. Kalau kita Nabi Isa tidak mati, ya. Nabi Isa matinya nanti menjelang hari kiamat.
Sehingga di antara tanda bahwasanya Nabi Isa bukan Tuhan adalah kematian, dan banyak tanda menunjukkan Nabi Isa bukan Tuhan, dari lapar, ketakutan, dikejar-kejar, dia berdoa, ya. Kemudian dia membawa kitab suci. Kalau dia Tuhan, ngapain dia bawa kitab suci? Langsung dia ngomong kalau dia memang apa? Tuhan, ya. Ketika dia bawa kitab suci, utusan, masa Tuhan ngutus Tuhan, ya. Kalau dia Tuhan, dia nggak perlu utusan, ya. Dia sendiri Tuhan. Ya, siapa yang ngutus dia? Berarti yang mengutus beda dengan yang diutus. Dan ini semua adalah sifat dia sebagai manusia dan bukan sebagai Tuhan. Di antaranya dia meninggal. Di antaranya dia meninggal. Oleh karenanya sering menjadi pertanyaan besar bagi kaum umat Nasara ketika Nabi Isa meninggal, Tuhan meninggal. Tapi ketika dia meninggal, apakah Tuhan Bapa juga meninggal? Ya. Atau Tuhan Anak yang saja yang meninggal? Kalau mereka mengatakan bahwasanya Nabi Isa dan Tuhan Bapa satu kesatuan tidak bisa terpisahkan, berarti ketika Nabi Isa meninggal, Tuhan Bapa juga meninggal. Ya. Tuhan sedang meninggal. Kalau Tuhan sedang meninggal, siapa yang ngurus alam semesta? Iblis lagi ngurus alam semesta atau bagaimana? Ya? Terus siapa lagi menghidupkan Tuhan? Ya, kalau memang Tuhan meninggal. Kalau dikatakan yang meninggal Nabi Isa, sementara Tuhan Bapa tidak meninggal, berarti ini menunjukkan dua oknum yang berbeda. Nabi Isa beda, Allah berbeda. Dan ini yang perlu yang kita inginkan. Bahwa jangan kamu menyamakan antara Nabi Isa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dua hal yang berbeda, dua hal yang berbeda, ya. Makanya Nabi Isa ketika disalib menurut dalam Bible mengatakan, ya Ilya lima syabaqtani, ya Bapa kenapa kau tinggalkan aku? Tentu ada yang meninggalkan dan ada yang ditinggalkan. Ketika Nabi Isa berdoa, tentu ada yang berdoa dan ada yang ditujukan doa kepadanya. Ya, ketika Nabi Isa minta tolong, tentu ada dia yang minta tolong dan dua hal yang berbeda. Gimana mau dianggap satu? Ya, bagaimana mau dianggap satu? Bahkan satunya meninggal, satunya tidak meninggal, ya. Berarti dua hal yang berbeda. Itu jangan menyamakan tiga sama dengan satu, ya, atau satu sama dengan tiga. Kemudian di antara hikmah dari Nabi Isa diturunkan di akhir zaman, di antaranya kata para ulama untuk menghilangkan kontroversial yang sedang terjadi di alam semesta. Nabi Isa adalah tokoh kontroversial, perbedaan antara Yahudi, Nasara dan umat Islam, ya. Orang Yahudi menganggap Isa adalah anak zina, ya, dan mereka bangga bisa membunuh Nabi Isa alaihissalam. Maka mereka wa qaulahum inna qatalna al-Masiha Isa bin Maryam Rasulullah, ya. Mereka berkata dengan bangganya, inna qatalna al-Masiha Isa bin Maryam Rasulullah, kami telah berhasil membunuh Isa putra Maryam Rasulullah, ya. Jadi mereka bangga, ya. Dan mereka merasa berpahala karena telah membunuh Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa disebut sebagai anak zina oleh mereka, ya. Karena mereka tidak mengakui, menurut mereka Maryam berzina dengan Yusuf An-Najjar, ya, atau Yusuf Nazaret, kemudian punya anak Isa itu anak zina. Dan mereka merendahkan Nabi Isa alaihissalam, ya. Sebaliknya orang-orang Nasara berlebih-lebihan mencintai Nabi Isa, mengagungkan Nabi Isa sampai diangkat menjadi derajat Tuhan atau anak Tuhan, ya. Dan mereka sama dengan Yahudi. Nasara sama Yahudi sama-sama merasa Nabi Isa mati. Ya, sama-sama merasa Nabi Isa telah disalib untuk menebus dosa-dosa keturunan dosa manusia, di antaranya dosa keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Khurafat dosa keturunan, ya. Dan mereka menganggap Nabi Isa adalah anak Tuhan. Kemudian orang Islam tidak, orang Islam di tengah-tengah menganggap Nabi Isa adalah seorang rasul, bukan anak zina, seorang rasul yang kelahirannya menakjubkan tanpa ayah, ya, kemudian berbicara sejak kecil, sudah bisa berbicara, pernah berbicara ketika kecil untuk membela ibunya yang dituduh berzina, ya. Tetapi dia bukan Tuhan. Dia bukan Tuhan, dia manusia sebagaimana yang lainnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, la tutruni kama atratin Nasara bin Maryam, innama ana abdun faqulu Abdullahi wa rasuluh. Jangan kalian berlebih-lebihan kepada aku sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan kepada Nabi Isa. Sungguhnya aku adalah hamba Allah, dan ucapkanlah Abdullah wa Rasul. Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya, ya. Ya, makanya dalam hadis kata Nabi SAW, man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu Abdullah wa Rasuluh wa anna Isa Abdullahi wa Rasuluh. Barang saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, ya. Jadi itu keyakinan apa umat Islam. Kita memuliakan Nabi Isa, dan kita sangat cinta kepada Nabi Isa alaihissalam. Apalagi kalau kita baca tentang akhlak beliau yang begitu zuhud, yang begitu mulia, ya,
ya, sampai disebut dengan al-muallim, pengajar, ya, yang Allah sebut dalam Al-Quran. Dia mengatakan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Kata para ahli tafsir, Isa bin Maryam dimanapun dia berada dia mengajarkan ilmu. Berkah, dia menyebarkan berkah kepada masyarakat. Dikenal adalah nabi yang sangat zuhud, tidak memiliki kekayaan, tidak memiliki harta. Nabi Isa alaihissalam, ya, sudah itu kemudian dikhianati oleh umatnya, kemudian ditangkap, hendak dibunuh, namun Allah menyelamatkannya. Ya, kita sangat memuliakan Nabi Isa alaihissalam. Ya, justru ajaran kita umat Islam, Nabi Muhammad SAW menyuruh kita untuk memuliakan Nabi Isa alaihissalam. Tapi dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman, maka kontroversial semua akan hilang. Yang benar adalah keyakinan orang-orang Islam bahwasanya Nabi Isa adalah seorang manusia dan bukan Tuhan sebagaimana yang diyakini, atau anak Tuhan yang sebagaimana yang diyakini. Taib, setelah itu di antara tugas Nabi Isa yang lain adalah membunuh Ya'juj dan Ma'juj, membinasakan, atau bukan membinasakan, tapi menyelamatkan manusia dari Ya'juj dan Ma'juj, karena yang membinasakan Ya'juj dan Ma'juj adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan anak-anak Adam alaihissalam, ya. Sebagaimana kisahnya yang masyhur dalam surat Al-Kahfi, ya, ketika Dzulkarnain berjalan hatta idza balagha baina saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qaula. Ketika Dzulkarnain berjalan menyelusuri bumi sampai akhirnya dia bertemu suatu kaum di antara dua gunung yang mereka hampir-hampir tidak paham apa yang mereka ucapkan, tidak bisa dipahami oleh Dzulkarnain, atau hampir mereka tidak bisa paham apa yang diucapkan oleh Dzulkarnain. Tapi sepertinya ada penterjemah di antara mereka. Dan mereka akhirnya mengeluhkan, mereka berkata, "Ya Dzulkarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsidun fil ard." Wahai Dzulkarnain, sungguhnya Ya'juj dan Ma'juj melakukan kerusakan di atas muka bumi. "Fa hal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala baina wa bainahum sadda?" Maukah engkau kami berikan upah dengan syarat engkau membangun dinding yang menghalangi antara kami dengan mereka. Jadi mereka tahu Dzulkarnain orang yang hebat. Maka sebagaimana kisahnya, Dzulkarnain pun mengatakan, saya akan bikin atuni zubarul hadid, ya, datangkan kepadaku potongan-potongan besi, hatta idza sawa baina sadafaini qalam fuhu, kemudian tumpuklah besi-besi tersebut di antara dua gunung, kemudian tiupkanlah dengan api, bakarlah, hatta idza ja'alahu naran, sampai ketika puing-puing atau potongan besi tersebut sudah merah seperti api, ikut menyala, atuni ufrik alaihi qitra. Kata Dzulkarnain, datangkanlah kepadaku tembaga, aku akan tumpahkan kepada potongan-potongan besi yang sudah merah tersebut. Maka jadilah dinding yang sangat hebat. Ini sudah pernah saya ceritakan tentang kisah Dzulkarnain, saya tidak ulangi lagi, tapi intinya jadilah dinding yang sangat kuat, ya, yang Ya'juj dan Ma'juj dikagetkan dengan dinding tersebut, mereka tidak bisa keluar dari dinding tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Famasta'u ayyadhharuhu." Mereka tidak bisa manjat dinding tersebut. "Wa mastata'u lahu naqaba." Dan mereka tidak bisa melobangi dinding tersebut. Sehingga mereka terjebak, ya, tidak pernah melihat matahari dalam gunung tersebut, dan mereka beranak pinak. Mereka beranak pinak terus dari dulu, ya. Sejak zaman Dzulkarnain. Dzulkarnain ini hidup di zaman siapa? Ada khilaf. Memang ada yang mengatakan Dzulkarnain hidup di zaman Ibrahim alaihissalam. Dia masuk Islam karena didakwahi oleh Ibrahim alaihissalam. Kalau benar dari zaman Ibrahim, sudah ribuan tahun. Ribuan tahun kemudian Ya'juj Ma'juj beranak pinak, terus anaknya sangat banyak, dan baru keluar nanti pada menjelang hari kiamat di zaman Nabi Isa alaihissalam. Karenanya Dzulkarnain berkata, "Hadza rahmatun min Rabbi." Ini adalah rahmat dari Rabbku. Aku bisa membangun ini dinding untuk menyelamatkan kalian bukan karena kemampuanku, tapi ini rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ini menunjukkan tawadhu'nya Dzulkarnain. Dia tidak menyandarkan kelebihan kepada dirinya, tapi dia sandarkan kepada Allah. Dia mengatakan, "Hadza min rahmati Rabbi." Hadza rahmatun min Rabbi. Ini rahmat dari Rabbku. Fa idza ja'a wa'du Rabbi ja'alahu dakka. Wa kana wa'du Rabbi haqqan. Jika telah tiba waktunya janji Rabbku, maka Allah akan menghancurkan, Rabbku akan menghancurkan dinding ini, akan hancur. Ya, wa kana wa'du Rabbi haqqan, dan janji Rabbku akan datang, akan benar, ya. Dan disebutkan dalam riwayat bahwasanya Ya'juj Ma'juj ini punya anak sangat banyak, ya, punya anak sangat banyak, ya. Bahkan dalam sebagian hadis dhaif, namun hadisnya dhaif, disebutkan Ya'juj Ma'juj ini kalau dia sebelum dia mati dia sudah punya anak sampai 1000, namun hadisnya dhaif, ya, didhaifkan oleh Syekh Albani. Tapi maksudnya menggambarkan bahwasanya dia beranak pinak dengan sangat banyak, tapi tidak bisa keluar daripada dinding tersebut. Di mana dinding tersebut? Di mana mereka terjebak? Wallahu a'lam bishawab.
Kita yakin pernah terjadi dan Allah Maha kuasa melakukan apa yang Allah kehendaki, ya. Maka sampai akhirnya menjelang hari kiamat, ya, keluarlah Ya'juj dan Ma'juj, ya. Wa hum min kulli hadabin yansilun, karena jumlah mereka sangat banyak, dinding tersebut hancur, mereka keluar dari tempat-tempat yang tinggi sangat banyak sekali, entah berapa miliar jumlah mereka, ya. Kemudian mereka menghabisi penduduk bumi, tersebar di seluruh, kemudian mereka mengisi penduduk bumi. Adapun sifat-sifat mereka, Ya'juj Ma'juj, di antaranya sigharul uyun, matanya sipit, iradul wujuh, dalam hadis disebutkan wajah mereka lebar, ya. Suhubus syu'ur, kemudian rambutnya berdiri, ka'anna wujuhum al-mijan al-mitraqah, wajah mereka seperti perisai yang berkulit, artinya gempal wajah mereka. Ya, kalau kita mau lihat wajah mereka, kita bandingkan dengan orang-orang sekarang, ada yang mengatakan, sebagian ulama mengatakan seperti wajah orang Turki. Orang Turki kalau kita lihat, kalau hajian benar wajah agak lebar, agak sipit, gempal, menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Ada yang mengatakan seperti orang Mongol, ya, sipit, kemudian agak lebar wajahnya, ya, kemudian gempal, ya, menunjukkan kekuatan yang luar, ciri fisik yang kokoh, tubuh yang padat. Ini ciri-ciri yang datang dalam hadis-hadis yang sahih, ya. Bukan berarti setiap ada orang sipit, gempal berarti Ya'juj Ma'juj, enggak, ya. Tapi maksudnya Nabi menyebutkan rambutnya juga rambut apa yang berdiri, ya. Orangnya orang-orang yang sangat kuat. Adapun disebutkan dalam sebagian buku-buku tafsir bahwasanya mereka tingginya seperti pohon. Ada yang mengatakan tingginya cuma sejengkal. Ada yang mengatakan bahwasanya telinganya lebar, ya. Manusia tapi telinganya lebar, kalau dia mau tidur dia selimutan dengan telinganya. Ini semua tidak ada dalil Israiliyah, tidak ada dalilnya, ya. Semuanya lemah, ya. Yang benar, Ya'juj Ma'juj adalah manusia biasa, ya. Keturunan Nabi Adam alaihissalam, cuma mereka bengis, sombong dan bengis, ya. Angkuh, sombong dan bengis. Apalagi mereka tidak pernah keluar selama ini, sehingga mereka ketika keluar, mereka bengisnya luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun." Hingga ketika tembok Ya'juj dan Ma'juj dibuka, dihancurkan oleh Allah, maka mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, ya. Ya, tidak ada yang bisa menghalangi Ya'juj dan Ma'juj. Jumlah mereka sangat banyak dan mereka kemudian menyerang bumi. Dalam suatu hadis kata Rasulullah SAW, "Wailun lil Arab min syarrin qad iqtarab." Celaka pada orang-orang Arab atas keburukan yang semakin mendekat. Futihal yawma min radmi Ya'juj wa Ma'juj mithlu hadhihi. Sungguhnya dinding Ya'juj Ma'juj di zaman Nabi sudah terbuka seperti ini. Wa halaqa bi isbu'aihi al-ibham allati taliha, yaitu Rasulullah membuat seperti ini, yaitu lingkaran antara jari telunjuk dengan jari jempol, ya. Sudah terbuka tapi belum bisa keluar, ya. Belum bisa keluar, tapi mereka berusaha membuka, tertutup lagi, berusaha membuka, tertutup lagi. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Ya'juj dan Ma'juj keluar, ya, maka mereka pun jumlah sangat banyak dan sangat dahsyat. Tidaklah mereka melewati suatu sumber air kecuali sumber air tersebut habis, sebagaimana dalam hadis mereka melewati danau Tabariyah, kemudian diminum, maka habislah air itu, semuanya habis diminum oleh Ya'juj dan Ma'juj. Menunjukkan jumlah mereka sangat banyak. Danau habis, bayangkan. Semua minum gini, habis. Tahu-tahu yang di belakang kayaknya di sini ada air, kok udah habis, dihabisin sama teman-temannya di depan. Rasulullah bersabda ketika Ya'juj Ma'juj keluar, "Idh auhallahu ila Isa," maka Allah memberi wahyu kepada Nabi Isa. "Inni qad akhrajtu ibadan li." Wahai Isa, sungguhnya aku telah keluarkan makhluk ciptaanku, hamba-hambaku, maksudnya Ya'juj dan Ma'juj. La yadani li ahadin biqitalin, tidak seorang pun bisa melawan mereka. Kau juga enggak bisa, ya. Kau enggak bisa. Nabi Isa cuma diberi kemampuan oleh Allah untuk melawan Dajjal, ya. Adapun Ya'juj Ma'juj enggak bisa. Semuanya jagoan dan jumlah mereka sangat banyak. Kata Allah, "Faharriz ibadi ila tur." Bawalah hamba-hambaku yang tersisa dari kaum mukminin ke Bukit Tur. Tur itu semacam gunung, tapi yang ada tumbuhannya. Kalau Jabal secara bahasa Arab itu gunung tanpa tumbuhan, tanpa pohon. Kalau kita di Indonesia namanya Tur, ya. Gunung-gunung yang memiliki pohon-pohon. Wa yab'atsullahu Ya'juj wa Ma'juj. Kata Allah, bawa mereka, selamatkan mereka. Maka Allah pun keluarkan Ya'juj dan Ma'juj. Wa hum min kulli hadabin yansilun. Dari tempat tinggi mereka semua turun, sangat banyak. Fayamuru awailuhum ala buhairatin Tabariyah. Kemudian mereka berjalan melewati suatu danau Tabariyah namanya. Ya. Fayashrabuna ma fiha, maka yang depan lewat minum. Wa yamuru akhiruhum, yang paling belakang mengatakan,
laqad kana bihadhi marratan ma. Perasaan dulu di sini ada air di sini. Kok enggak ada lagi? Dia habisin sama temannya di depan. Berarti menunjukkan jumlah mereka sangat banyak. Bayangkan satu danau habis semua diminum oleh mereka ya. Kemudian mereka pun membunuh semua yang ada di muka bumi. Mereka membunuh, menghancurkan manusia kalau mereka bunuh ya. Mereka bunuh seluruhnya. Kemudian begitu sombongnya mereka mengatakan kita sudah selesai dari penghuni bumi. Bagi kita habisi juga penghuni langit. Kata Nabi SAW, yani mereka berkata intahaina min ahlil ard, ya kita sudah selesai dari penghuni bumi, sekarang bagian kita habisi penghuni langit. Kata Nabi SAW, fayarmuna bisihamihim ila sama. Maka mereka pun mengambil panah-panah mereka untuk mereka arahkan ke langit. Fatarji'u 'alaiha ad-damul ladzi ijfadha. Maka kemudian ketika mereka lemparkan anak panah mereka, enggak kena apa-apa. Tapi Allah balikkan anak panah mereka ke bumi dalam kondisi berlumuran darah. Ya, mereka tambah angkuh lagi. Kata mereka, qaharna ahlal ardi, kita telah mengalahkan, menundukkan penghuni bumi. Wa alauna ahlas sama, dan kita juga sudah mengalahkan penghuni langit. Semua sudah mati, lihat panah-panah yang mereka mungkin ribuan panah jatuh semuanya berlumuran darah. Yang mereka panah siapa? Yang malaikat saja tidak punya darah ya. Yang mereka membunuh siapa? Enggak, cuma Allah bikin fitnah. Sehingga mereka di puncak-puncak kesombongan. Fa yab'atsullahu naghafan fi aqfaihim. Tiba-tiba Allah mengirim kepada mereka semacam ulat kecil ya. Menempel leher-leher mereka, menempel. Tiba-tiba banyak ulat, Allah kirim banyak sekali ulat nempel pada leher mereka. Maka ulat tersebut menghabisi mereka, menggerogoti mereka. Fayaqtuluhum biha. Maka Allah pun bunuh mereka dengan ulat-ulat tersebut. Jadi mereka mati di tengah-tengah keangkuhan mereka, ya, kesombongan mereka. Ya, maka kemudian Allah kirim sombong ulat ya. Sombong apa? Makanya kadang-kadang orang sombong dihabisi oleh Allah dengan sesuatu yang mereka tidak duga. Lihatlah kaum Ad yang sombong dengan badan yang kuat, Allah cuma kirim udara. Udara tersebut luar biasa angkat mereka, kemudian habisin mereka ya. Namrud yang begitu sombong merasa begituan, Allah kirim semacam lalat masuk ke hidungnya, kemudian berputar di otaknya sampai dia mati. Ya, perkara yang yang sepele. Lihatlah bagaimana kaum Tsamud cuma dikasih suara yang menggelegar, suara bukan kasih besi, kasih suara mati. Ya, Ya'juj Ma'juj dikasih ulat, Manusia sangat lemah. Manusia sangat lemah ya. Ada orang meninggal gara-gara penyakit virus ya, yang tidak terlihat ya. Manusia sangat lemah ya. Kemudian matilah mereka, ya. Kemudian jadilah mereka bangkai-bangkai yang terbuang dan mengeluarkan bau yang sangat busuk. Ya. Maka Nabi Isa alaihissalam menyuruh orang ngecek, ternyata benar sudah mati mereka dan bau mereka sangat mengganggu. Maka Nabi Isa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membersihkan kotoran tubuh mereka dari bumi. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Tsumma yahbitu Nabiyullah Isa wa ashabu ilal ard." Ketika semua sudah tewas, mereka pun turun dari gunung-gunung tersebut. "Fala yajiduna fil ardi mawdi'a shibrin illa mala'ahu zahamuhum wa natanuhum." Mereka turun, ternyata bumi penuh dengan Ya'juj Ma'juj. Tidak ada satu jengkal pun kecuali di situ ada mayat Ya'juj Ma'juj. Entah berapa miliar jumlah mereka, ya. Tapi menimbulkan bau yang sangat busuk. Bau busuk, kemudian jasad mereka, bangkai mereka. Fayarghabu Nabiyullah Isa wa ashabu ila Allah. Maka Nabi Isa dan para pengikutnya berdoa kepada Allah. Fayursilullahu tayran ka'anaqil bukhti fatahmiluhum. Maka tiba-tiba Allah kirim burung-burung yang begitu banyak yang seperti leher onta ya. Kemudian burung-burung tersebut ngangkat jasadnya Ya'juj Ma'juj. Fatatrahuhum haitsu syaa Allah. Kemudian dibawa entah kemana yang Allah kehendaki. Ternyata masih kotor. Tsumma yursilullahu mataran la yakunu minhu baitu madarin wala wabarin fayaksil arda hatta yatrukaha kazzalafah. Maka Allah kirim hujan yang sangat deras. Tidak ada rumah ya dari tanah atau dari apapun yang menghalangi hujan tersebut. Hujan tersebut akan mengenai seluruh tanah, membasahi seluruh bumi. Hujan yang sangat deras sampai semuanya bersih seakan-akan seperti kaca, saking bersihnya. Kata Nabi, "Yatrukuha kazzalafa." Itu bumi benar-benar bersih dengan hujan tersebut sehingga bekas-bekas darahnya Ya'juj Ma'juj, bekas kotoran Ya'juj Ma'juj semuanya bersih ya.
dari kotoran-kotoran mereka, bumi jadi bersih. Ya. Dari sini kita tahu bahwasanya pernyataan sebagian orang bahwasanya Ya'juj Ma'juj adalah orang Cina itu tidak benar ya. Karena Ya'juj Ma'juj munculnya nanti belakangan ya. Orang Cina sekarang sudah muncul, mereka bukan Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka banyak jadi orang Islam. Mungkin Ya'juj Ma'juj yang sadar kali masuk Islam. Tidak, mereka bukan Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj Ma'juj adalah suku tersendiri yang akan keluar nanti di zaman Nabi Isa alaihissalam menjelang hari kiamat. Bahkan disebut dalam sebagian riwayat bekas panah-panah mereka itu banyak banget tersisa. Banyak sekali tersisa ya. Kemudian dijadikan sebagai kayu bakar oleh kaum muslimin saking banyaknya busur-busur panah mereka yang mereka tinggalkan. Setelah tewaslah Ya'juj Ma'juj, maka Nabi Isa alaihissalam kemudian memimpin kaum muslimin ya selama 7 tahun ya. Beliau menunaikan haji, beliau umrah ya, berhukum dengan hukum yang adil ya. Kemudian beliau pun wafat. Kemudian beliau disolatkan oleh kaum muslimin sebagaimana orang-orang yang lain meninggal. Setelah itu dunia mulai rusak. Mulai maksiat kembali terus sampai menjelang hari kiamat. Setelah bisa meninggal mulai kehancuran ya. Mulai rusak, mulai maksiat sampai orang tidak ada yang mengatakan Allah lagi, sudah ada yang tidak ada lagi yang salat. Rusak serusak-rusaknya sampai ada orang Habasyah datang mencungkil Ka'bah dan tidak ada yang membelanya ya. Tidak ada yang bela Ka'bah. Dibiarkan orang Habasyah yang kurus kerempeng mencungkil batu Ka'bah dan tidak ada yang bisa melarangnya. Kalau dahulu tidak ada yang bela Ka'bah kecuali Allah kemudian turunkan burung-burung yang menghantam Abraha yang juga dari Habasyah sehingga mereka binasa. Nanti menjelang hari kiamat ada seorang Habasyah, bukan raja, orang sederhana. Orang bahkan disebutnya agak cacat tubuhnya. Kemudian dia menghancurkan Ka'bah, tidak ada yang bela karena tidak perlu dibela, karena tidak ada yang orang menyebut nama-nama Allah ketika itu. Maka bangkitlah atau muncullah hari kiamat ala syiraril khalq, terhadap orang-orang yang paling terburuk. Inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Subhanahu wa taala, kisah singkat tentang Nabi Isa alaihissalam, semoga bermanfaat. Demikian saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah iman kita dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan semoga kita dianugerahkan husnul khatimah dan semoga kita dimasukkan dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.